Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dr. Gina Puspita, spesialis anak. Saya akan membawakan materi tentang pelatihan pemenuhan gizi seimbang di komunitas Suhana Keluarga Cerebral Palsy. Kami melakukan pengabdian masyarakat dengan saya sebagai ketua pengabdian dan kemudian wakilnya anggota saya adalah Dr. Tessa Fiani Kusuma Tiwi dan Ibu Suci Aprilia. Kami dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, latar belakang yang saya ambil untuk materi ini adalah mengenai palsi cerebral. Jadi palsi cerebral adalah kecacatan yang paling banyak terjadi pada anak secara global. Prevalensinya pada anak hampir terjadi 2/1000 kelahiran hidup. Palsi cerebral sendiri merupakan kelainan motorik pada anak yang menyebabkan kelumpuhan pada anggota tubuhnya. Anak dengan palsi cerebral dihadapkan pada berbagai macam gangguan dan keterlambatan pada tumbuh kembangnya. Permasalahan utama yang paling sering terjadi pada anak dengan palsi cerebral itu adalah disfungsi oral motorik yang dia berdampak pada kondisi malnutrisi yang berat pada anak. Selain itu, adanya gangguan disfungsi oral motorik paling banyak terjadi pada anak yang hanya mampu makan berbentuk cair atau semi padat. Dan adanya gangguan mengunyah juga menjadi problem pada anak dengan palsi cerebral. Menurut penelitian Al-Munif 2019 bahwa hampir lebih dari separuh anak palsi cerebral ini mengalami kondisi malnutrisi. Nah, intervensi dalam pemberian makan dan fisioterapi oral menjadi solusi dalam mengatasi disfungsi oral motorik pada anak palsi cerebral. Beberapa cara yang telah dilakukan untuk membantu dalam pemberian makan seperti terapi sensori motorik oral, memposisikan anak saat makan, membuat makanan menjadi lebih kental, dan melakukan stimulasi pada neuromuskularnya. Perubahan tekstur makan menjadi salah satu hal yang dapat membantu dalam pemberian makan pada anak dengan palsi cerebral, sehingga orang tua dengan palsi cerebral harus mengetahui tekstur makan bagaimana sih yang tepat sesuai dengan kondisi masing-masing pada anak palsi cerebral. Selain tekstur makan, orang tua diharapkan dapat mampu memperbaiki komposisi dari pemenuhan gizi yang tepat serta penyajian kepada anak palsi cerebral, dan ini menjadi kunci agar anak palsi cerebral tidak jatuh dalam kondisi malnutrisi yang berat. Nah, tujuan dalam pengabdian masyarakat ini adalah kami akan melakukan pelatihan mengenai pengukuran antropometri yang tepat pada anak dengan palsi cerebral, melakukan pelatihan teknik pemberian makan yang tepat pada anak dengan palsi cerebral, memberikan edukasi mengenai cara pembuatan makanan yang mengandung komposisi gizi seimbang dan lengkap, dan menurunkan angka kejadian malnutrisi pada anak dengan palsi cerebral. Yang pertama adalah metode pelaksanaan kegiatan. Jadi untuk metode kegiatannya ini kami melakukan pemberian penyuluhan edukasi melalui kuliah WhatsApp, kemudian membuat media ajar juga berupa buklet yang kami bentuk dalam file PDF, kemudian kami bagikan kepada peserta. Kemudian kami juga melakukan webinar online melalui Zoom dan via YouTube. Kemudian kami juga melakukan penilaian dengan membagikan kuesioner untuk mengetahui hasil penyampaian edukasi kepada orang tua dengan yang memiliki anak dengan palsi cerebral. Nah, untuk kegiatannya sendiri pada tanggal 14 Januari kami bertemu dengan KCP untuk melakukan perizinan. Kemudian tanggal 3 Aprilnya kami membuat buklet untuk pelatihan gizi seimbang, kemudian kami bagikan secara melalui WhatsApp group, kemudian orang tua dapat membaca dulu untuk bukletnya tersebut sebelum kami melakukan penyuluhan. Kemudian pada tanggal 18 April,
Kami juga membuat grup ya, WhatsApp dan untuk pengenalan dan pendataan permasalahan. Kemudian 25 Aprilnya baru kami melakukan penyuluhan melalui Zoom dan via YouTube. Saya berdua dengan Bu Rofi sebagai narasumber dari ahli gizi yang menilai untuk pembuatan makanan dan pemenuhan gizi seimbang. Sedangkan saya berbicara mengenai pengukuran antropometri yang benar pada anak dengan palsi serebral. Kemudian pada tanggal 5 April itu juga setelah kami melakukan penyuluhan, saya membagikan kuesioner. Hasil dari kuesioner yang kami bagikan bahwa dari 25 peserta yang mengikuti pelatihan, rata-rata memiliki anak palsi serebral dengan usia di atas 5 tahun, sekitar 40%, kemudian balita 32%, dan remaja sebesar 24%. Dari karakteristik data yang bisa saya tampilkan adalah usia rata-rata anak yang mengikuti pengabdian ini adalah 7 tahun. Kemudian jenis kelaminnya lebih banyak laki-laki sekitar 56%, status gizinya juga lebih dominasi buruk ya pada anak dengan malnutrisi, pada anak dengan cerebral palsy ini. Kemudian pendidikan orang tua 56% berpendidikan sebagai SMA, kemudian sarjana 36% ya. Kemudian untuk pekerjaan ibu tidak bekerja ya sebanyak 76% karena memang hampir 24 jam orang tua biasanya menghabiskan waktu dengan mengurus anaknya, sehingga beberapa orang tua yang tadinya memang bekerja itu akhirnya memutuskan untuk tidak bekerja. Kemudian pendidikan anak itu paling dominasi 44% anak tidak sekolah karena dengan berbagai macam problem yang dihadapi. Kemudian ada juga sekitar 24% ya itu bersekolah. Nah, dari hasil yang saya dapatkan ini adalah bahwa persentasi laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, sesuai dengan penelitian dari Arkwal dan kawan-kawan bahwa insidensi kejadian anak dengan palsi serebral itu laki-laki lebih dominasi dibandingkan dengan perempuan. Kemudian kami menilai bahwa 56% ibu anak palsi serebral ini pendidikannya SMA. Ya, jadi memang kondisi sosial ekonomi yang rendah ya, terutama salah satunya adalah status pendidikan ibu yang rendah itu akan mempengaruhi kondisi malnutrisi pada anak dengan palsi serebral. Kemudian status gizi yang terbanyak pada anak dengan palsi serebral ini adalah gizi buruk ya, sekitar 52%. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Al-Munif bahwa malnutrisi sebesar 56,4% dengan berbagai macam penyebabnya ya, ada anemia, kekurangan cakupan nutrisi, ataupun gangguan kognitif. Nah, pada pengabdian ini juga kan kami tadi menilai bahwa anak cerebral palsy tidak sekolah sekitar 44% ya, sesuai dengan penelitian dari DUK bahwa anak dengan palsi serebral ini memang banyak yang tidak sekolah, salah satunya karena pertama kesulitan belajar, kemudian gangguan ketajaman penglihatan, dan tingkat keparahan palsi serebral. Jadi kalau semakin tinggi kecacatannya, jadi kalau untuk klasifikasi cerebral palsy itu kita menilai kecacatannya itu berdasarkan level GMCFS ya. Itu merupakan suatu penilaian bahwa seberapa besar sih mereka ini mengalami kecacatan. Itu dari level 1 sampai level 6. Yang terparah adalah level 5 dan 6 ini ya. Nah, jadi semakin tinggi kecacatan keparahan palsi serebral pada GMCFS level 5 dan 6 ini juga menjadi faktor yang berperan penting menyebabkan anak palsi serebral itu tidak sekolah. Nah, untuk penilaian hasil pengetahuan pre dan post test, kami menggunakan uji Wilcoxon karena data yang kami dapatkan itu tidak terdistribusi secara normal ya, sehingga kami menilai bahwa adanya peningkatan pengetahuan yang cukup baik ya pada pada sebelum dan setelah diberikan intervensi. Dengan rata nilai itu adalah 70,4 sebelum, kemudian naik ya di pos pemberian intervensi adalah 88,4 dengan p-value 0,00. Nah, intervensi yang digunakan dalam meningkatkan pengetahuan peserta pada pengabdian ini adalah dengan metode online.
Metode online ini dipilih karena kondisi pandemi ya. Pertama, pada saat itu pandemi COVID sedang naik-naiknya kasusnya ya, dan keterbatasan orang tua juga untuk meninggalkan anak mereka di rumah. Jadi memang pada awalnya kami berencana untuk offline, tapi melihat kondisi pandemi yang semakin meningkat, kemudian orang tua juga tidak tega meninggalkan anak mereka di rumah, pun kalau mereka harus membawa itu sangat sulit sekali, sehingga kami memutuskan, pelatihan ini bisa secara online. Nah, menurut Khalil dan kawan-kawan juga sebenarnya efektivitas model metode penelitian itu cukup baik ya, karena pertama menilai bahwa dengan metode online ini sangat mudah diterima ya. Semua subjek mengatakan bahwa pembelajaran online itu bisa menghemat waktu dan kinerja menjadi lebih meningkat dengan penggunaan waktu yang tepat. Karena dengan online bisa dimanapun dilihat, kemudian waktunya jadi mereka bisa efektif. Kemudian selain dengan dengan metode online, komunikasi interaktif juga semakin terjalin. Nah, ini kami melakukan webinar pelatihan secara online melalui Zoom, kemudian kami tayangkan juga via YouTube. Nah, ini pada saat kami bertemu dengan perwakilan dari WKCP untuk memulai penelitian, sekaligus meminta izin bahwa kami akan melakukan penelitian dengan WKCP, pengabdian maksud saya. Nah, hasil kegiatan tadi kuesioner juga kami menilai feedback apa sih yang bisa kita dapatkan dari hasil webinar yang telah kami lakukan. Ternyata 100% orang tua merasa puas dengan topik pengabdian yang kami bagikan. Kemudian seluruh peserta juga merasa puas dengan penyampaian materi. Memang pelaksanaan webinar ini dinilai hampir separuh peserta merasa puas, namun ada beberapa peserta juga meminta webinarnya lebih lama. Jadi sebenarnya untuk waktu webinar ini sendiri sudah 2 jam, tapi memang karena keterbatasan waktu ya, sehingga memang waktu webinar hanya 2 jam. Kemudian beberapa kritik dan saran disampaikan, salah satunya untuk meminta diadakan kembali acara pengabdian dengan waktu yang lebih panjang dan tema yang berkaitan dengan gizi anak palsi serebral yang lebih banyak. Kesimpulannya, pengabdian masyarakat dengan kelompok wahana keluarga serebral palsi sudah berjalan pada tahap pemberian pelatihan berupa video edukasi dan modul pelatihan untuk komponen anggota WKCP. Para anggota WKCP telah menunjukkan dukungan dan partisipasinya di samping dengan dukungan yang sangat besar dari panitia WKCP. Dampak terhadap peningkatan pengetahuan anggota WKCP terhadap pemenuhan gizi seimbang pada anak dengan palsi serebral telah diukur dan terjadi peningkatan pemahaman pada orang tua dalam memberikan makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.